Pernahkah kalian membayangkan seberapa besar kekuatan yang bisa dilepaskan planet kita ini dalam sekejap? Kekuatan yang bisa menghapus kota dari peta, mengubah iklim global, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia? Kita sering merasa aman di rumah kita. Tapi di luar sana, alam punya kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa kita bayangkan. Dan kadang-kadang, kekuatan itu terekam oleh kamera. Ini bukan film fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan yang mengerikan. Dalam 10 menit ke depan, kita akan melakukan sesuatu yang gila. Kita tidak akan melakukan challenge atau giveaway, tapi kita akan melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Kita akan menyaksikan langsung kekuatan alam yang paling brutal. Bersama-sama, kita akan melihat 6 kejadian alam paling mengerikan yang pernah terekam dalam sejarah manusia. Ayo kita mulai. Chapter 1. Bayangkan sebuah suara. Bukan suara biasa, tapi suara ledakan paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah modern manusia. Begitu kerasnya, hingga terdengar sejauh 5.000 km. Orang-orang di Australia mengira itu tembakan meriam dari kapal perang. 27 Agustus 1983, Gunung Krakatau melepaskan amarahnya. Ini bukan sekadar letusan, ini adalah peristiwa apokaliptik. Setara 200 megaton TNT, 13.000 kali lebih kuat dari bom Hiroshima. Kekuatannya merobek pulau itu. Gelombang tekanannya mengelilingi bumi 7 kali. Gendang telinga pecah puluhan kilometer jauhnya. Dan kemudian datanglah air. Serangkaian tsunami raksasa, lebih dari 40 meter, setinggi gedung 12 lantai, menerjang pesisir Jawa dan Sumatera. Ratusan desa disapu bersih. Rumah, pohon, manusia, lenyap dalam sekejap. Lebih dari 36.000 jiwa. Dampaknya terasa di seluruh planet. Chapter 2. Jika Krakatau adalah ledakan yang mengguncang dunia, maka Tambora adalah letusan yang membekukan dunia. Monster yang lebih besar dan lebih merusak. Letusan terkuat era modern manusia. Peringkat 7 pada VI, terdengar hingga 2.060 meter. Warisan terburuknya datang kemudian. Sekitar 150 km kubik material terlontar. Bayangkan kota terkubur abu. Planet diselimuti kabut vulkanik tebal. Tahun 1819, tahun tanpa musim panas. Suhu anjlok di belahan bumi utara. Di Eropa, salju turun di bulan Juni. Di Amerika Utara juga. Sungai-sungai membeku di Agustus. Panen gagal di mana-mana. Cina, Irlandia, Amerika, India, orang-orang kelaparan, harga melambung, penyakit menyebar. Puluhan ribu jiwa melayang di seluruh dunia. Cuaca suram melahirkan karya-karya ikonik. Satu letusan, efek domino global. Yang lain terlihat seperti petasan dibanding Tambora. Pengingat, iklim kita rapuh. Chapter 3. Kini setiap bencana terekam dalam definisi tinggi, bahkan dari luar angkasa. Dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah kita lihat. Hunga Tonga, Hunga Ha'apai meletus. Ilmuwan terkejut. Ledakan paling kuat abad ke-21. Gelombang kejut melesat secepat suara. Terdengar di Alaska, 9.000 km jauhnya. Peristiwa atmosfer paling signifikan yang terekam. Satelit menangkap time-lapse ledakan. Awan abu, uap, dan gas meledak ke atas. Menembus hingga mesosfer, lebih dari 58 km. Terlihat seperti bom raksasa muncul dari laut. Ratusan kali bom Hiroshima. Gelombang mengelilingi planet berkali-kali, seperti Krakatau. Riak terdeteksi di ionosfer. Letusan memicu tsunami. Gelombang menyebar ke seluruh Pasifik. Tonga, Fiji, pantai Jepang dan Amerika merasakan dampaknya. Komunikasi Tonga terputus berhari-hari. Kekuatan kuno plus pemantauan modern untuk pertama kali kita melihat, mendengar, mengukur secara real-time. Namun teknologi tak membuat kita kebal. Satu letusan dapat mengguncang dunia. Kisah ini berbeda. Kisah ini berbeda. Ini bukan tentang ledakan terbesar, melainkan tragedi manusia terburuk dari letusan yang relatif kecil. Nevado del Ruiz, Kolombia, 12 November 1985. Kota Armero yang malang, banyak mengira hanya gangguan kecil sembunyi. Es puncak gunung meleleh, air lelehan bercampur abu, tanah, dan batu, membentuk lahar mematikan. 4 lahar besar terbentuk, melaju hingga 60 km per jam. Salah satunya menuju Armero. Armero berdiri di atas endapan lahar lama. Peringatan ilmuwan ada, namun diabaikan, tak ada evakuasi. Sekitar pukul 11 malam, saat semua tidur, dinding lumpur setinggi 30 meter menghantam. Gelombang pertama menghancurkan, berikutnya menelan semuanya. Kota terkubur dalam kegelapan. Pagi, pemandangan mengerikan, hanya puncak bangunan tersisa. Sekitar 23.000 tewas, lahar paling mematikan abad ke-20. Omaira Sanchez jadi simbol penderitaan dan kegagalan. Ilmu ada, tindakan tidak. Alam plus kelalaian, maut.
Bencana tidak selalu datang dari api dan ledakan. Kadang bahaya ada di bawah kaki kita. Oslo, Washington, bukit runtuh tiba-tiba. Sabtu yang biasa, kopi pagi, pekerjaan halaman, bersantai di rumah. Tanpa peringatan, lereng runtuh. Jutaan meter kubik lumpur meluncur. Tanah, pohon mengalir seperti cairan. Bagian tertentu mendekati 100 km per jam. Melintasi lembah 1,5 km. Menghancurkan part 9 rumah. Seorang saksi, seperti tanah tiba-tiba mencair. Itulah likuifaksi. Ladang puing hampir 3 km. Sungai terhalang banjir naik. Akses terputus. Tim penyelamat berjuang. 3 orang tewas. Lereng damai bisa jadi bom waktu. Sejarah terulang dengan cara baru. Nama Krakatau kembali menghantui. Bukan ledakan raksasa. Bahaya datang dari keruntuhan diam-diam. Anak Krakatau tumbuh di kaldera lama. Saat fase erupsi aktif, sisi barat daya kerucut runtuh ke laut. Longsoran memindahkan massa air, memicu tsunami mematikan. Bukan gempa besar, tak ada peringatan. Tsunami siluman. Gelombang hingga 5 meter menyeberang. Menerjang Banten dan Lampung tanpa peringatan. Waktu terburuk, pantai penuh wisatawan. Panggung disapu gelombang dari belakang. Kekacauan dan kepanikan dalam gelap. Mampres 30+ tewas ribuan, kelemahan sistem, tsunami vulkanogenik and longsor laut sulit terdeteksi. Solusi sedang dikembangkan, bahkan anak monster bisa mematikan. Kita baru saja menyaksikan 6 momen saat planet menunjukkan kekuatannya. Dari ledakan yang mengubah iklim, lahar yang menelan kota, hingga tsunami tanpa peringatan. Dari 6 bencana itu, mana yang paling menakutkan? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like dan subscribe, itu sangat membantu. Ini tentang rasa hormat pada alam dan kesiapsiagaan. Kita tak bisa menghentikan alam, tapi kita bisa belajar dan bersiap, karena kesiapsiagaan adalah pertahanan kita.